Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, mata kuliah Fisika Komputasi. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali bertemu ya. Meskipun hanya via video, kita akan melanjutkan materi kuliah yang disampaikan 2 pekan yang lalu, yaitu terkait dengan visualisasi data. Di pekan tersebut kita sudah membahas tentang basic visualisasi data, menampilkan data dari sebuah file atau yang terdapat di dalam program. Jadi mengakses data maupun menyimpan data. Maka hari ini kita akan melanjutkan tipe-tipe visualisasi data yang lainnya. Untuk materi pertama adalah tentang plot scatter. Nah, ini contoh plotnya adalah contoh plot data random, data acak. Untuk baris pertama kita seperti biasa menggunakan library NumPy, ini SNP, import NumPy ya. Kemudian untuk visualnya import matplotlib. Nah, ini pplot splt. Datanya sendiri, ya, misalnya kita ingin menampilkan data random, maka di sini np.random.run, ini jumlah ini data digital itu maksimalnya adalah 1024 ya. Kemudian ini untuk memplotnya itu sendiri, ini sumbu X, sumbu Y. Sumbu X-nya adalah data 0, sumbu Y-nya adalah data 1. Nah, kemudian sintak untuk plotnya sendiri adalah plt.scatter. PLT-nya ini dari matplotlib. Kemudian plt.show untuk menampilkan datanya. Ini contoh untuk scatter. Programnya sederhana saja, hanya untuk contoh. Nah, ini hasil plotnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Datanya dari data np.random. Ini data yang di-generate dari sintak NumPy random. Nilainya jumlahnya sampai 1024. Kemudian tipe plot berikutnya ini adalah tipe plot bentuk garis. Ya, seperti yang disampaikan di pekan sebelumnya saja. Ini yang pertama import matplotlib, kemudian NumPy seperti biasa. Kemudian untuk sumbu X-nya di sini juga diambil dari NumPy pada range ini negatif 2pi sampai positif 2pi dengan rentang tiap datanya adalah 0,01. Ya, perubahan dari negatif 2pi sampai 2pi-nya adalah 0,01. Kemudian untuk sumbu Y-nya ini diambil dari sinus 3x per x. Ini sinus 3x per x. Kemudian kita akan plot
menggunakan plt.plot, plt-nya dari matplotlib dan ditampilkan. Nah, ini hasilnya ketika tanpa menggunakan label-label ya. Belum belum dikasih label, judul atau digeser. Kemudian kita melakukan modifikasi. Nah, ini modifikasi dari yang sebelumnya, ini yang sebelumnya yang awal. X dan Y-nya hanya satu, Y-nya. Kemudian kita buat ada 3 kurva dalam satu grafik, maka di sini kita buat Y1, Y2, Y3 sebagaimana diajarkan di materi sebelumnya. Kemudian untuk plotnya ada plt.plot X, ini semua X, Y1 untuk fungsi pertama, Y2 untuk fungsi kedua, Y3 untuk fungsi ketiga, dan dibedakan berdasarkan warnanya. B itu blue, biru, R itu red, G-nya adalah green ya, hijau, biru, merah, dan hijau. Kemudian kita beri tanda pada sumbu X-nya agar muncul tulisan ya, karakter, yaitu negatif 2pi sampai eh, pi. Negatif 2pi, negatif pi, 0 pi sampai 2pi, atau negatif 2pi sampai pi, positif 2pi. Ini ditulis dalam bentuk karakter X tick. Kemudian Y tick-nya juga sama, ini ditambahkan nilai dan berupa karakter juga. Kemudian untuk plotnya di sini matplotlib.gca. Kemudian ada eh, spines ini untuk bagian kanan ini tidak diberi warna juga, set colornya non saja. Untuk bagian atas juga sama. Untuk bagian bawah button ini ada x-axis set. Nah, ini di set ya posisinya. Kemudian untuk bagian bawah dan bagian kiri juga kita set eh, posisinya. Kemudian yang terakhir adalah plt.show untuk menampilkan. Kemudian ini adalah hasil dari plot tersebut. Jadi kalau kita lihat, kalau sebelumnya, ini sebelumnya sumbu X, sumbu Y, ini tidak ada label dan angkanya berupa angka numerik ya, tidak ada dengan satuan pi-nya di sini. Tapi untuk ini kita sudah tambahkan dengan eh, karakter negatif 2pi, negatif pi, 0, plus pi, plus 2pi. Dan sumbu Y-nya pun sama, dari negatif 1 sampai positif 3. Nah, ini kita tambahkannya di sini. X tick, Y tick. Kemudian kita munculkan 3 kurva ini sesuai dengan plot X, Y1, X, Y2, dan X, Y3. Ini adalah program yang pertama, yang sederhananya. Ini tanpa ada simbol pi, ya, masih berupa angka numerik. Dan sumbu Y-nya pun sama, ini belum diatur. Kemudian kita atur menjadi 3 buah kurva dengan 3 persamaan yang berbeda. Maka ini adalah hasil plottingnya.
Ini yang kita ingin rubah adalah sumbu X, sumbu Y-nya menjadi bentuk negatif 2pi, negatif pi 0 plus pi plus 2pi, bukan angka numerik. Untuk sumbu Y-nya pun kita atur nilainya. Nah, demikian untuk plot line. Kita lanjutkan kembali. Kemudian ada plot histogram. Ini histogram itu akan sangat penting ketika kita belajar image processing atau pengolahan citra, ya. Tapi di sini ini yang basicnya saja ditampilkan, memplot data random. Seperti yang pertama, scatter, ini pun datanya diambil dari data random. Kemudian importnya sama, NumPy, Matplotlib. Kemudian kita menggenerate data random, kemudian diplot dalam bentuk histogram. Ini ada sintak plt.hist, plt-nya dari Matplotlib. Kemudian bentuknya adalah histogram, hist. Kemudian yang diplot adalah X, ya, dengan binsnya 20. Ini plt show-nya, bentuknya seperti ini. Nanti ini hanya tampilan awal saja. Makna lebih khususnya untuk histogram nanti akan banyak dibahas di pengolahan citra digital atau computer vision, ya, pengolahan citra menggunakan kamera, karena banyak digunakan plot histogram seperti ini untuk menampilkan data pixel, ya, perubahan intensitas pada koordinat pixel yang ada di citra digital. Kemudian ini adalah diagram batang, disebutnya bar chart. Untuk importnya di sini hanya Matplotlib saja sebagai PLT. Kemudian untuk indeks dan value-nya, nilainya, indeksnya misalnya 0, 1, 2, 3, 4. Maka itu bersesuaian dengan 5, 7, 3, 4, 6. Nah, kita akan plot dalam bentuk bar. Nah, ini barnya adalah memplot X dan Y. X-nya adalah indeks, Y-nya adalah nilainya. Ini hasil plot datanya. Kemudian kita ingin mengubah, ya, seperti kurva line yang tadi menggunakan pi. Nah, kalau ini kita ubah sumbu X-nya ini menjadi A, B, C, D, dan E. Kalau tadi di sini bentuknya 0, 1, 2, 3, 4. Oh, di sini kita ubah menjadi A, B, C, D, dan E. Untuk nilainya sendiri masih sama, 5, 7, 3, 4, 6. Indeksnya adalah np.range, ada 5. Kemudian diubah tampilannya dalam bentuk karakter A, B, C, D, dan E. Kemudian plot show. Nah, untuk plot batangnya sendiri menggunakan sintak plt.bar. Ini hasilnya, jadi sumbu X-nya kita ubah menjadi A, B, C, D, dan E. Kemudian kita ingin menampilkan sumbu X-nya tetap A, B, C, D, dan E, tetapi di sumbu Y-nya kita tambahkan dengan standar deviasi, yang di sini nilainya sudah kita hitung terlebih dahulu, ya. Ini bisa dihitung sendiri, tapi di sini tidak kita tampilkan, hanya menampilkan STD-nya saja atau standar deviasi. Untuk library-nya masih sama, NumPy dan Matplotlib. Untuk sumbu X-nya np.range dengan 5 data. Kemudian nilainya 57346 sama seperti sebelumnya. Untuk STD-nya, standar deviasinya, kita buat sejumlah data nilainya, ya. Kalau data nilainya ada 5, berarti STD-nya juga kita buat sejumlah 5 data.
Itu 0,8, 1, 0,4, 0,9, dan 1,3. Kemudian kita bisa beri nama, label, atau yang lain-lainnya. Adapun untuk sintak menampilkan diagram batangnya adalah plt.bar di sini. Kemudian ada beberapa perubahan yang ditambahkan ya untuk menampilkan standar deviasi. Di sini ada YERR atau Y error, ini sama dengan STD. Jadi maksudnya data nilai ditambahkan data nilai error untuk sumbu Y-nya. Nah, kemudian untuk plotnya, simbol untuk sumbu X-nya pun kita ubah menjadi A, B, C, D, E, dan plot show. Untuk legend ini untuk meletakkan posisi keterangan. Kemudian plot show. Nah, ini hasilnya jadi bentuk diagram batang, posisinya vertikal, kemudian untuk sumbu X-nya A, B, C, D, E, dan setiap datanya ditambahkan dengan nilai error atau standar deviasi dari masing-masing data. Ini untuk diagram batang vertikal. Kemudian kita bisa mengubahnya dari diagram batang vertikal ini menjadi diagram batang horizontal. Caranya hampir sama seperti yang vertikal, tapi di sini bedanya adalah di bagian sintaknya. Sintak untuk memplotnya yaitu plt.bar h. Kalau sebelumnya adalah plt.bar saja. Kalau bar saja itu vertikal, bar H itu berarti batang horizontal. Kemudian diplot sumbu X-nya indeks, sumbu Y-nya adalah value dengan tambahan. Kalau tadi sebelumnya Y error, maka ini adalah X error karena sumbunya adalah bentuknya horizontal. X R R ini adalah sama dengan STD. Kemudian untuk penamaan sama seperti sebelumnya. Ini hasil dari diagram batang horizontal plus standar deviasi atau nilai error. Nah, jadi sebelumnya A, B, C, D, E-nya itu pada sumbu X, maka di sini plt.y tick-nya ini ada di sumbu Y, A, B, C, D, E-nya. Kalau sebelumnya ada di sumbu X. Maka nanti di sini yang berubah adalah sumbu Y-nya, yaitu A, B, C, D, dan E. Kemudian standar deviasinya pun muncul secara horizontal sesuai dengan bentuk diagram batangnya. Setelah menampilkan data diagram batang dengan nilai errornya atau deviasinya, baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya kita akan menampilkan diagram batang multiserial. Jadi ada beberapa data yang disusun secara serial, sejajar ya. Serial atau sejajar. Ada di sini ada nilai pertama, nilai kedua, dan nilai ketiga. Untuk sumbu X-nya masih sama, indeks np.range. Yang beda adalah ada tiga data pada sumbu Y-nya. Untuk yang pertama adalah 57346. Kemudian untuk data yang kedua 65455, data ketiga 46546. Untuk plotnya sendiri ini sama seperti diagram batang standar, plt.bar, kemudian sumbu X-nya di sini indeks, sumbu Y-nya nilai yang pertama diwarnai dengan warna biru. Kemudian untuk data yang kedua, sumbu X-nya di sini indeks ditambah BW. BW itu selisih ya antara batang pertama dengan batang kedua dan seterusnya. Kemudian Y-nya sendiri adalah value kedua atau nilai kedua, warnanya adalah green, hijau.
Kemudian untuk diagram batang ketiga, ini sumbu X-nya indeks plus 2 BW, kemudian eh, sumbu Y-nya adalah value ketiga atau nilai ketiga. Untuk simbol dari sumbu X-nya sendiri di sini labelnya kita ubah nilainya menjadi A, B, C, D, E. Kemudian plot show. Hasilnya bentuknya seperti ini. Jadi biru, kemudian hijau, kemudian merah untuk data pertama. Kemudian untuk ini untuk data pertama baik dari Y1, Y2 maupun Y3 atau value pertama, kedua, ketiga untuk data ke ke satunya. Kemudian B ini untuk data yang kedua baik nilai pertama, nilai kedua maupun ketiga. Untuk yang C ini pun sama, ini adalah data ketiga baik untuk nilai pertama, value pertama, kedua maupun ketiga dan seterusnya. Kemudian kita dapat mengubah yang awalnya vertikal seperti ini serialnya menjadi serial secara horizontal ya dengan menambahkan uh, plotnya di sini sintaknya adalah bar H ya, jadi batang horizontal. Nah, tentu untuk simbol Y awalnya X tick di sini berubah menjadi Y ticks. Nah, untuk A B C D-nya. Kemudian indeksnya pun nanti di sini di sumbu Y ya. Ya, jadi tukar posisi saja. Kemudian yang lainnya ini masih sama ya. Untuk perubahan sumbu Y-nya di sini indeks, sumbu X-nya value 1. Kemudian untuk nilai keduanya indeks plus BW, untuk nilai ketiganya adalah indeks plus 2 dikali BW. BW-nya adalah rentang dari satu batang ke batang yang lainnya. Maka ini adalah hasil dari program tersebut. Jadi mulainya biru dulu, mulai dari bawah. Bawahnya biru, hijau, merah, biru, hijau, merah, dan seterusnya. Untuk data pertama dari nilai 1, 2, 3, data kedua untuk nilai 1, 2, 3, data ketiga untuk nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah diagram batang serial. Kemudian ada diagram batang bertumpuk ya, bertumpuk. Jadi ditumpuk ada 3 data. Contohnya di sini adalah eh, yang pertama tentu library-nya Matplotlib dan NumPy. Kemudian untuk series pertamanya di sini kita gunakan np.array yaitu 3453. Kemudian untuk series kedua 1225. Untuk series ketiga 2334. Indeksnya ada 4 data ya yang bisa kita simbolkan nanti misalnya dengan eh, nama bulan misalnya September, Oktober, November, Desember atau yang lainnya bisa ABCD juga dan lain-lainnya banyak. Kemudian untuk plotnya sendiri ini masih sama sintaknya adalah sintak plt.bar. Kemudian sumbu X indeks, sumbu Y-nya series 1, indeks series 2, indeks series ketiga. Kemudian yang bedanya ini adalah di posisi ada bottom. Bottom untuk yang pertama karena default paling bawah. Kemudian bottom untuk data series kedua ini diletakkan posisinya di sama dengan setelah serial pertama. Kemudian untuk bottom data ketiga series 3 ini posisinya adalah setelah series kedua plus series pertama. Nah, ini posisi meletakkan nilai series 3 dan series kedua. Jadi numpuk di atas data pertama untuk series kedua dan series ketiga
numpuk di atas series satu dan series kedua. Kemudian PLT show. Hasilnya nanti seperti ini. Jadi yang pertama di sini adalah red, kemudian di coding untuk series 2 adalah B, blue, kemudian yang series 3-nya adalah green atau hijau. Kemudian bisa diletakkan uh, nilai-nilainya. Ini bertumpuk multiserial secara vertikal. Kemudian kita juga bisa membuat dalam bentuk horizontal. Jadi diagram batang bertumpuk multiserial yang horizontal. Maka yang diubah di sini adalah bar H. Yang awalnya bar saja, kemudian kita ubah menjadi bar H. X tick-nya kita ubah menjadi Y ticks. Kemudian yang awalnya button, ya, bottom untuk series 2 adalah bottom dari series pertama, maka di sini bukan bottom istilahnya, tapi posisinya adalah left. Left sama dengan series satu, kemudian left, series satu plus series 2 untuk series ketiganya. Maka hasilnya bentuknya seperti ini. Ini merah, biru, hijau untuk September, Oktober, November, dan Desember sesuai program. Nah, apabila tadi datanya itu sejajar, serial, ataupun bertumpuk, maka untuk program berikut ini adalah bentuknya pencerminan ya. Jadi membandingkan dua dengan metode pencerminan. Jadi berada pada kuadran yang berbeda. Ini misalnya ada dua buah eh, data, data Y1 dan data Y2 ingin kita bandingkan. Untuk Y1 ini 43212466 nilainya. Nah, kemudian untuk data Y2 ini 54213456. Kemudian range-nya kan ada 8, untuk sumbu X-nya ini kita tulis 8 ya. Ada 8 data. Lalu kita buat eh, plot. Untuk plotnya sama, yaitu plot diagram batang, maka di sini plt.bar. Kemudian ada y lim ini untuk batas ya. Kemudian untuk sumbu x-nya x0, y1 untuk diagram batang pertama, diagram batang data keduanya x0 negatif Y2. Nah, maka nanti Y1 nilainya ke atas positif, Y2 nilainya ke bawah atau ke negatif. Warnanya untuk Y1 adalah red, untuk Y2 nilainya adalah green, supaya kita bisa membedakan. Kemudian kita buat beberapa pengaturan untuk grid ya. Ini untuk pengaturan gridnya, plt.text, ini supaya kita bisa mengatur pada gridnya. Kemudian plt.show. Nah, maka ini adalah hasilnya. Nilai rentang sumbu Y-nya ini dari negatif 7 batasnya sampai 7. Kemudian untuk yang merah ini data pertama Y1, untuk yang hijau yang di sini adalah Y2. Nilainya menunjukkan nilai yang pencerminan ya, sesuai urutan data yang ditulis. Ini adalah diagram batang komparasi. Nah, kita coba run beberapa contoh diagram batang. Ini
program diagram batang multiserial atau yang sejajar. Ini yang sejajarnya dari 3 data yang disusun sejajar, baik nilai 1, nilai 2, nilai 3 ini data pertama, yang B-nya nilai 1, nilai 2, nilai 3 data kedua, dan seterusnya. Kemudian ada yang multiserial horizontal. Ini yang horizontal. Ini masih sama, programnya hanya sintaknya adalah bar H dan pengatur. Untuk A, B, C, D, E-nya ini diatur di Y tix. Kemudian untuk yang bertumpuk, ini contoh yang bertumpuk. Ini bertumpuk secara vertikal. Programnya yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian bertumpuk secara horizontal. Ini bertumpuk datanya tapi secara horizontal. Ini untuk komparasi diagram batang dengan pencerminan ya, masing-masing di sumbu Y yang positif, yang satunya ke negatif, agar bisa membandingkan 2 data secara langsung. Itu tipe-tipe diagram batang. Kemudian ada diagram lain lagi, ini yang banyak digunakan juga untuk memvisualisasikan data, terutama dalam bentuk persentase. Nah, ini adalah tipe diagram pie. Untuk library-nya masih sama, Matplotlib. Labelnya ini misalnya adalah tipe-tipe smartphone, ada Samsung, Apple, Huawei, Oppo, Vivo, dan lain-lain. Kemudian ini adalah nilai penjualannya. Ada 42, 21, 14, 9, 8, 7. Kemudian kita berikan warna untuk masing-masing, lain-lain adalah merah. Samsung ini hijau, Apple-nya pink, Huawei-nya biru, Oppo-nya kuning, kemudian ada Vivo-nya orange. Kemudian di plotnya adalah dengan sintak tlt.py. Ini sintaknya .py untuk sumbu nilainya sendiri, value ini di sini dilabelkan dengan label, colornya berdasarkan colors juga yang sudah ditentukan. Kemudian axisnya semua sama equal dan ditampilkan atau show. Maka hasilnya bentuknya seperti ini. Dia nilainya akan sesuai dengan perbandingan nilai yang ada pada nilai values-nya. Ini yang sederhananya bentuknya seperti ini. Kemudian kita mengubah sedikit tampilannya.
dengan menambahkan explode ya, explode eh, dari beberapa nilai data tersebut, kita hanya fokus pada data Samsung. Data Samsung ya, data Samsung itu adanya di posisi kedua. Maka di posisi keduanya yang lainnya 0, maka di posisi kedua ini kita berikan nilai 0,3, ini di explode. Ada fungsi explode. Kemudian untuk yang lain-lainnya, untuk title atau yang lainnya kita bisa atur. Kemudian untuk pengaturan eh, formatnya, sintaknya adalah tetap sama, plt.py. Di sini ditambahkan ada explode. Explode sama dengan explode, berarti explode-nya diatur. Karena kalau tidak, nanti adalah default sama seperti di program yang sebelumnya. Nah, maka ini bentuknya seperti ini. Ini pun ditambahkan persen ya. Maka kita akan memberikan pemisahan untuk bagian Samsung. Untuk yang lain pun sebenarnya bisa kita tinggal ubah-ubah data pada explode saja. Dan nilai persentasenya kita bisa ubah di values ya, di valuesnya, di nilai. Warnanya kita bisa ubah di colors. Ini hasil diagram pie penjualan smartphone yang fokus pada Samsung ya, dipisahkan yang Samsungnya. Kemudian ada plot tipe kontur. Nah, yang kontur ini biasanya digunakan di fisika bumi ya, untuk menampilkan visualisasi data material di bawah permukaan ya. Bisa massa jenis, maaf, hambatan jenis yang diukur menggunakan geolistrik atau data-data yang lainnya. Ini plot kontur, bisa juga yang di atas permukaan untuk pencitraan permukaan wilayah. Bisa ada yang di dalam tanah maupun yang di permukaan. Ini contoh plot kontur yang sederhana. Ini sumbu X, sumbu Y-nya kita deklarasikan. Sumbu X-nya misalnya negatif 2,5 sampai 2,5. Sumbu Y-nya pun sama dengan step-nya adalah dx 0,01 dan dy untuk sumbu Y 0,01 juga. Kemudian yang tipe plotnya di sini untuk XY-nya di sini di mesh grid untuk gridnya. Kemudian untuk plotnya sendiri adalah menggunakan sintak plt.contour. Fungsinya di sini ditunjukkan ya. Kita membuat sebuah fungsi. Di sini def f. Kemudian kita memasukkan sebuah persamaan ya, yang akan ditampilkan datanya pada sumbu X, sumbu Y. Sumbu X, sumbu Y-nya diatur tadi oleh mesh grid. Ya, X dan Y yang di atasnya ini adalah gridnya. Gridnya batasnya dari negatif 2 sampai 2,5 sampai 2,5 baik sumbu X maupun sumbu Y-nya. Kemudian nilainya sendiri ini diatur dari sebuah persamaan atau fungsi persamaan. Nah, fungsi persamaannya pun sebenarnya bisa kita ganti dengan nilai fungsi yang sebenarnya. Kemudian untuk kontur sumbu X, sumbu Y, dan nilai F dari X, Y. Nah, nilai F, X, Y ini adalah dari fungsi yang kita masukkan ke dalam peta kontur sumbu X, sumbu Y. Jadi langkah pertama kita tentukan sumbu X, sumbu Y, batas-batasnya, kemudian kita isikan pada sumbu X, sumbu Y itu dengan sebuah fungsi. Sintaknya adalah plt.contour. Kemudian yang lain-lainnya ini adalah pengaturan label
font size untuk tulisan dan warna ya. Kemudian plt.show untuk menampilkan. Ini hasil yang diperoleh dari plt.contour. Ini ada nilai-nilai di dalam kontur ini diperoleh dari fungsi. Ini fungsi yang ini ya. 1 min y pangkat 5 ditambah x pangkat 5 dikali eksponen negatif x kuadrat min y kuadrat ya. Ini plot konturnya. Kemudian kita pun bisa mengubah warna dari kontur. Warna dari kontur, pengaturan warna dari konturnya di sini adalah cmap, ada di plt.contour f. Kemudian ada pengaturan cmap plt.cm.hot. Nah, ya kalau yang ini kontur F-nya tidak ada pengaturan cmap-nya. Kalau di sini ditambahkan. Kemudian ada color bar, pengaturan yang lainnya sama ya, tidak ada yang berbeda. Nilai-nilainya untuk sumbu X, sumbu Y masih sama. Gridnya, rentang gridnya 0,01. Kemudian rentang sumbu X negatif 2,5 sampai 2,5. Sumbu Y-nya pun sama, ini masih sama. Kemudian nilainya, fungsinya pun masih sama yang dimasukkan ke dalam peta tersebut, yaitu 1 min Y pangkat 5 plus X pangkat 5 dikali eksponen negatif X kuadrat min Y kuadrat. Maka ini adalah hasil dari plot kontur yang kita ubah warnanya. Kemudian ada plt.colorbar, ini untuk membuat rentang nilai color bar ya, untuk diagram batang yang paling kanan. Itu adalah plot kontur. Kemudian ada plot polar, ini data polar ya, lingkaran. Maka di sini ada beberapa pengaturan untuk diagram polar ini. Untuk importnya masih sama, NumPy dan Matplotlib. Kemudian kita deklarasikan N, data integer ya, bentuknya. Kemudian ada theta dan ada radius. Untuk tetanya di sini dari 0 sampai 2pi ya. Sampai 2pi. Kemudian rentangnya adalah 2pi dibagi n. N-nya jumlah data integernya, pembagi datanya. Kemudian radiusnya kita tentukan di sini 475315667. Kemudian untuk plotnya adalah plot plt.axis A saja. Kemudian di sini ada 4 data 0,025, 0,025, 0,95 dan 0,95. Kemudian kita aktifkan polar untuk axis ini. Kemudian ada plt.bar, ini untuk barnya atau batangnya, diagram batangnya, yang memplot data theta dan radius. Dengan lebarnya adalah 2pi dibagi n. Kemudian plt.show. Maka ini adalah hasil dari plot diagram polar. Jadi gabungan antara plot aksis dengan plot bar atau diagram batang. Kemudian di sini ada 8 ya, ada 8 data, yaitu 4, 7, 5, 3, 1, 5, 6, 7.
yang berbeda-beda warna, yang berbeda-beda warna. Kemudian nilai-nilainya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 nilai-nilainya. Rentangnya nanti disesuaikan dengan nilai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari 0 yang paling pusat, 7 yang paling keluar. Kemudian masing-masing warna ini mewakili nilai dari 4, 7, 5, 3, 1, 5, 6, 7. Kemudian posisinya sendiri berada pada derajat berapa, ini pun ditentukan juga ya. Theta-nya rentangnya dari 0 sampai 2pi dengan masing-masing selisihnya adalah 2pi dibagi n, n-nya ada 8. Nah, maka ada 8 pembagian lingkaran di sini. Kemudian kita bisa mengubah warna dari diagram polar. Nah, maka di sini ada colors yang kita atur, maka nanti ini akan mengatur warna tiap datanya. Jadi ada 8 data, maka kita bisa membuat 8 warna untuk 8 data tersebut. Yang lain-lainnya untuk PLT aksis dan PLT dot barnya ini masih sama ya, tidak berubah. Tapi untuk barnya ini ditambahkan dengan color. Colornya diatur oleh colors np.array, kemudian dituliskan jenis-jenis warnanya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Warnanya yang tadi apabila tidak kita atur maka default. Maka ini yang sudah kita atur warnanya sesuai yang kita tulis dalam colors di sini. Kemudian ada plot 3D surface atau permukaan 3 dimensi. Untuk 3D access di sini ada tambahan library yaitu MPL toolkits.mplot3d. Kemudian import axis 3D, kemudian import matplotlib dan import numpy. Untuk programnya sendiri di sini plt.figure. Kemudian aksis kita menyiapkan aksis untuk 3D-nya. Untuk X dan Y masih sama ya, yaitu batas semua X-nya min 2 sampai 2. Untuk Y-nya pun sama, rentangnya 0,1. Kemudian fungsi yang kita buat di dalam rentang XY ini adalah 1 min Y kuadrat plus Y pangkat 5 ditambah X pangkat 5 dikali eksponen negatif X kuadrat min Y kuadrat. Ini sama seperti fungsi kontur ya. Seperti ini kontur 2 dimensi. Kalau ini sudah 3 dimensi. Kemudian untuk plotnya sendiri, ini AX plot surface. Jadi plot surface. Kemudian plot show untuk menampilkan datanya. Ini hasilnya. Jadi ada sumbu Y. Ini sumbu Y-nya ditentukan oleh fungsi. Kemudian untuk sumbu X, sumbu Y-nya ini posisi dia beradanya. Kemudian menimbulkan seolah-olah permukaan 3D ya. Untuk XY-nya itu maksudnya adalah grid XY. Itu 3D surface. Kemudian kita bisa mengubah warna juga sebagaimana pada kontur, yaitu dengan cmap sama dengan plt cm
hot ini untuk mengganti warnanya. Fungsinya masih sama, mesh grid-nya untuk XY-nya pun masih sama. Kemudian aksisnya 3D-nya pun sama ya. AX ini mewakili aksis untuk 3D. Maka plotnya di sini adalah plot 3D, axis 3D dot plot surface. Kemudian yang bedanya di sini ada CMap untuk merubah warna. Kemudian ada view init untuk elevasi dan azimut. Ini diatur juga. Kalau sebelumnya ini tidak diatur. Maka ini adalah hasilnya, jadi warnanya berubah. Kemudian ada plot scatter 3D. Jadi sebelumnya di awal tadi kita bahas tentang plot scatter, maka ini adalah plot scatter untuk sumbunya 3 dimensi, sumbu X, Y, dan Z. Tahap yang sebelumnya hanya 2 dimensi, X sama Y. Kalau ini 3 dimensi. Untuk membangkitkan nilainya sendiri tetap menggunakan numpy.random. Ini untuk membangkitkan data random atau data acak. Kemudian untuk 3D-nya tetap menggunakan MPL Toolkits, mplot 3D import access 3D. Kemudian sama seperti 3D surface, di sini kita deklarasikan plt.figure, kemudian deklarasikan axis untuk 3D dari figur. Kemudian scatternya, datanya ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis data. Maka nanti akan terdapat 3 kumpulan data. 3 kumpulan data nanti warnanya yang kita bedakan. Jadi ada yang warnanya red, ada yang warnanya green, ada yang warnanya blue. Kemudian kita beri label untuk sumbunya, X label, Y label, Z label. Ini hasil dari plotting scattering 3D. Jadi memplot 3 kumpulan data di dalam 3 dimensi. Ini materi scattering 3D ini nanti banyak kita gunakan untuk memvisualisasikan data pada machine learning. Ini paling banyak berguna ya untuk visualisasi, untuk memisahkan data pada machine learning untuk klasifikasi. Kemudian plot diagram batang 3D, apabila sebelumnya diagram batangnya dalam bentuk 2 dimensi, maka ini adalah contoh diagram batang dalam sumbu 3 dimensi. Jadi yang berbeda itu adalah sumbunya saja. Di sini sumbunya 3 dimensi. Maka di sini tetap menggunakan MPL Toolkits. Kemudian import axis 3D. Nah, ini hasil dari data tersebut apabila diplot. Ini ada 6 data Y yang diplot ya. Kemudian nilainya sendiri dibangkitkan dari numpy random. Untuk Y, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Kemudian kita plot dalam bentuk diagram batang, hasilnya seperti ini. Bagian yang terakhir ini adalah membuat subplot di dalam plot. Jadi kita membuat banyak plot data di dalam satu figur ya, satu figur di dalamnya banyak subplot. Ini contohnya ada X1 ini range-nya adalah 0 sampai 10. Kemudian Y1 nilainya ada 1, 2, 7, 1, 5, 2, 4, 2, 3, 1. Kemudian ada X2, ini pun ada 10, tapi Y2-nya berbeda ya. Ada 0,5, 1, 3,5, 0,5, 2,5, 1, 2, 1, 1,5, dan 0,5.
Kemudian yang kita plot ada ax dot plot. Ax dot plotnya sendiri adalah ax-nya sendiri adalah v dot add axis ya. Kemudian ada di dalam fig plt dot figure. Kemudian di dalam plot X1Y1 terdapat plot lain yaitu X2Y2 inner ya yang berada di dalam plot inner AX dot plot. Nah, maka akan muncul seperti ini. Subplot di dalam plot. Ya, ada dua buah plot. Yang kecilnya adalah subplot di dalam plot yang lebih besar. Kemudian ada multiplot dalam satu figur. Kalau tadi hanya ada dua, maka di sini kita dapat membuat banyak ya berdasarkan gridnya. Di sini kita buat beberapa banyak sekali nih. Ada X1Y1, ada X2Y2, ada ini S3, ini variasi ya, variasi saja sebenarnya. Data yang diplotnya sebenarnya hanya ada dua jenis, yaitu X1Y1 dan X2Y2. Kemudian tipe plotnya yang kita variasikan. Jadi ada plot biasa, ada plot bentuk batang vertikal, ada plot batang horizontal. Kemudian yang kelima itu adalah subplot. Subplot ya, subplot. Maka bentuk hasilnya seperti ini. Ini bisa kita buat beberapa tipe plot di dalam satu figur. Jadi sesuai kebutuhan ya, kita ingin membuat berapa plot. Kemudian ini pengaturan posisinya ada di GS. GS untuk posisi gridnya. Mau diletakkan di mana gridnya. Itu diatur di GS. Ini posisinya untuk ngatur posisi ya. Untuk meletakkan posisi-posisinya diatur pada GS yaitu plt.grid spec. Ini kita buat ukuran 3x3. Ini hasilnya. Kita coba run beberapa contoh. Ini diagram pie yang sederhananya dulu. Ini tanpa ada persentase dan tanpa ada fokus pada Samsung yang sederhana ya. Kemudian tipe diagram pie yang sudah lebih bagus yang kita tambahkan persen dan eh, fokus pada satu nilai tertentu atau beberapa nilai yang kita pisahkan, misalnya ini Samsung dengan menambahkan explode. Kemudian ada contoh yang polar, polar seperti ini. Kemudian ada polar yang kita ubah warnanya.
sesuai yang kita tentukan. Kalau yang tadi default. Kemudian ada kontur, kontur dua dimensi. Kemudian ada yang kita ubah ini default. Kemudian ada yang kita ubah warnanya juga. Ini warnanya dan menambahkan bar di sisi kanannya untuk menunjukkan nilai berdasarkan warna. Kemudian ini bar dalam bentuk 3D. Sebelumnya barnya dalam bentuk dua dimensi, maka ini dalam bentuk tiga dimensinya dengan library baru yaitu MPL toolkits.mplot 3D. Kemudian untuk scatter juga sama, kita bisa buat datanya dalam bentuk 3D juga. Nah, ini bentuk scatter yang nanti banyak digunakan di machine learning. Kemudian ada subplot dalam plot. Ini ada dua plot, salah satu plotnya itu di dalam plot yang lain. Contohnya, kemudian ada ini multiplot ya yang diatur menggunakan grid spec GS kalau di sini. Ini memplot sebenarnya hanya dua jenis data yang kita plot beda-beda tipe plotnya. Ini ada beberapa plot dalam satu figur. Ini sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Tipe plotnya pun bisa kita atur sesuai yang kita butuhkan. Untuk pengaturan posisinya di sini adalah menggunakan eh, grid spec. Demikian untuk materi visualisasi data dengan menggunakan Matplotlib ya di Python. Untuk penerapan lebih jelasnya nanti akan banyak sekali pada materi-materi berikutnya. Jadi materi visualisasi data itu adalah materi basic yang nantinya digunakan pada bagian pemrograman yang lainnya. Jadi bukan materi inti, tapi alat bantunya saja. Nanti materi intinya disampaikan pada materi-materi berikutnya. Demikian untuk mata kuliah kita pada hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.